Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian risalah yang berjudul Al-Qawaidul Arba'. 4 kaidah yang dengannya kita mengenal hakikat kesyirikan. Karena banyak orang terjatuh pada perbuatan syirik namun tidak merasa kalau dia berbuat syirik. Pada kaidah pertama, sebagai bantahan orang-orang yang menganggap bahwa orang-orang musyrik itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya adanya Allah. Dan ternyata orang-orang musyrik sejak zaman dahulu, seluruh kaum para nabi dan para rasul yang berbuat syirik, mereka mempercayai adanya Allah sebagai pencipta alam semesta. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan siang dan malam, mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur seluruh urusan, maka mereka semuanya akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Orang-orang yang berbuat syirik pun mengelak, kami tidak menyembah mereka, tidak menyembah
sesembahan-sesembahan selain Allah, akan tetapi kami menjadikan mereka itu wasilah agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah wali-wali, tandingan-tandingan bagi Allah, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Alasan yang lain, kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara syafaat kami kepada Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Mereka mengatakan mereka ini adalah pemberi syafaat kami kepada Allah. Dan alasan-alasan seperti itu sudah dilakukan oleh orang-orang musyrik sejak zaman dahulu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengakui alasan tersebut. Lalu mereka mengatakan orang-orang musyrik kan menyembah batu, menyembah pohon. Kami ini menyembah orang-orang, kami ini bertakarrub, meminta syafaat kepada orang-orang soleh. Beda. Maka inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan ini senjata terakhir, senjata pamungkas yang mana mereka tidak bisa mengelak lagi. Ketika orang-orang yang melakukan kesyirikan beralasan bahwa berbeda apa yang mereka lakukan dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mereka anggap mereka itu menyembah batu, patung, pohon, batu, sementara yang kami jadikan wasilah itu adalah orang-orang saleh. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membedakan antara penyembah batu dengan penyembah nabi, dengan penyembah wali, bahkan penyembah malaikat. Semuanya sama, orang-orang musyrik. Jadi tidak ada bedanya antara penyembah pohon dengan penyembah orang soleh maupun penyembah nabi. Tidak ada bedanya antara penyembah rembulan, matahari, dan nabi atau wali. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muncul di tengah manusia yang berbeda-beda ibadah mereka. Minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan rembulan. Wa minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin. Dan di antara mereka ada yang menyembah nabi, yang menyembah para nabi dan orang-orang salih. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar. Dan di antara mereka ada yang menyembah pohon dan batu. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yufarriq bainahum, dan semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak membedakan di antara mereka. Jadi semuanya adalah orang-orang musyrik.
Semuanya adalah orang-orang kafir. Baik yang menyembah batu, yang menyembah pohon, yang menyembah matahari, rembulan, nabi, para wali. Semuanya adalah orang-orang musyrik. Jadi penyembah nabi tidak lebih baik dari penyembah matahari. Siapa penyembah nabi? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi menyembah Uzair, Nabiullah. Orang-orang Nasrani menyembah Isa Al-Masih. Bahkan kesyirikan pertama terjadi di muka bumi ini disebabkan karena berlebih-lebihan ghulu terhadap orang-orang saleh. Dan ini lebih berbahaya. Godaan setan manusia ghulu terhadap orang-orang saleh lebih berbahaya daripada ghulu terhadap batu atau pohon. Pertama kali sejarah kesyirikan terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi kaumnya untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, tidak mengenal lelah dalam mendakwahi kaumnya pagi, siang, dan malam, maka pembesar-pembesar kaumnya mengatakan kepada kaum Nabi Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Dan janganlah kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yahuth, Ya'uq, dan Nasr. Siapakah mereka ini? Wad, Suwa, Yahuth, Ya'uq, dan Nasr. Berkata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, haula'i rijalu qaumi, haula'i rijalun salihuna min qaumi Nuh. Mereka adalah orang-orang salih kaumnya Nabi Nuh yang hidup sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim dan yang lainnya. Tatkala mereka mati, orang-orang saleh ini, maka setan membisikkan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam di saat mereka tertimpa futur lantaran kehilangan orang-orang saleh. Semangat ibadah mereka melemah karena tidak ada lagi yang memberi semangat kepada mereka. Maka setan membisikkan agar mereka membuat patung rupaka gambar orang-orang soleh tersebut. Mereka pun melakukan apa yang dibisikkan oleh setan kepada mereka. Di majelisnya Syekh Suwa dibikinkan patung. Begitu juga Kiai Yahuth
Guru Nasr, Gus Ya'uq, masing-masing tokoh tersebut tidak ada orangnya tapi ada gambarnya. Mereka kalau ingin semangat dalam ibadah, duduk di depan patung tersebut agar kembali semangatnya. Mengingat petuah-petuah nasihat orang-orang soleh tersebut semasa hidupnya. Pada generasi ini, gambaran rupaka patung-patung tersebut belum disembah. Hanya untuk pemberi semangat. Dan tatkala generasi ini habis, sudah mati semuanya, lahir generasi berikutnya, mereka pun menyembah orang-orang soleh tersebut sebagai perantara doa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala mereka mati, maka orang-orang pun beriktikaf di kuburan-kuburan mereka. Dan untuk itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk misi mendakwahi manusia kembali mentauhidkan Allah. Kaum Nabi Nuh bersikeras, tidak mau memenuhi dakwah Nabi Nuh alaihi salam kecuali hanya sedikit. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala musnahkan mereka dan tinggal sedikit yang bersama Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kapal Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian lahir generasi baru yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka berbuat kesyirikan pun dengan cara yang serupa, yaitu dengan wasithah, wasilah orang-orang salih, atau bahkan para nabi dan para rasul. Sebagaimana yang terjadi pada umat Nasrani. Peribadatan mereka kepada Nabi Isa, menganggap Isa sebagai Tuhan, itu jauh setelah Nabi Isa tidak ada. Begitu pula yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa Arab sepeninggal Nabi Ismail alaihi salam, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ismail alaihi salam. Bertahun-tahun lamanya, beratus-ratus tahun. Hingga ketika Makkah yang berkuasa adalah suku Khuza'ah. Di antara pemimpin Khuza'ah adalah Amru bin Luhai al-Khuza'i. Amru bin Luhai al-Khuza'i, sebagaimana kebiasaan penduduk Mekah, untuk mempertahankan hidup itu berdagang. Karena Mekah itu tempatnya tandus, tanahnya bebatuan. Berbeda dengan Madinah, Yathrib, atau Nejron, sama-sama di Jazirah Arab, tapi di sana masih banyak tumbuh-tumbuhan. Adapun Mekah itu tanahnya bebatuan. Maka pertahanan hidup orang Mekah sejak zaman jahiliyah itu dengan berdagang. Di musim panas mereka berdagang ke negeri Syam. Di musim dingin mereka
berdagang ke Yaman. Termasuk kepala sukunya, kepala suku Khuza'ah. Dia juga melakukan perjalanan dagang. Tatkala dia melakukan perjalanan dagang ke Syam. Syam itu sekarang wilayah Palestina, Syria, Yordania, Lebanon. Itu adalah wilayah Syam. Disitulah dulu tempat Bani Israel, dan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengutus para nabi dan para rasul. Ratusan para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala utus dari kalangan Bani Israel. Saat itu agama Nasrani sudah diubah oleh Bani Israel. Di antaranya adalah menganggap Isa sebagai Tuhan, dan mereka mematungkan, menggambar orang-orang soleh mereka yang telah mati. Orang-orang Nasrani dan Yahudi mereka ahlul kitab. Mereka mewarisi kitab dari Nabi Musa dan Nabi Isa, kitab Taurat dan Injil. Sementara bangsa Arab tidak mewarisi kitab, baik dari Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail. Jadi mereka beragama turun-temurun. Apa yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka, itulah yang mereka kerjakan. Namun mereka mentauhidkan Allah lebih lama daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang Nasrani zaman Nabi Isa, dan Nabi Isa juga keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak. Mereka lebih cepat merusak tauhid agama para nabi dan para rasul daripada bangsa Arab. Bahkan mereka berani merubah isi Taurat dan Injil, menyusupkan kalimat-kalimat di dalam Taurat dan Injil. Kalau bangsa Arab tidak melakukannya karena apa? Tidak mewarisi kitab. Amr bin Luhai al-Khuzai ketika melihat tata cara peribadatan penduduk Syam, dia pun berkesimpulan, ini negeri para nabi. Pasti cara ini diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Dan itu kesimpulan yang salah. Karena tata cara tersebut tidak pernah diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Jadi saat itu para nabi dan para rasul sudah tidak ada di Syam. Karena dia menganggap baik, berhusnudon dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Syam, bahwa itu adalah ajaran warisan dari para nabi dan para rasul, maka dia pun ingin di Arab itu juga seperti itu cara beribadahnya. Maka dia pulang ke Mekah dengan membawa oleh-oleh berhala yang bernama Hubal. Jadi Hubal adalah berhala paling senior di Jazirah Arab. Amr bin Luhai kembali ke Mekah, oleh-olehnya nggak tanggung-tanggung, bawa oleh-oleh Tuhan. Bukan oleh-oleh apam barabe, bukan oleh-oleh dodol kandangan, bukan. Oleh-olehnya Tuhan, bernama Hubal. Lalu diletakkan di sisi Ka'bah. Dia pun mengajak penduduk Mekah untuk beribadah kepada Allah melalui perantara berhala Hubal.
Amr bin Luhai adalah pemimpin yang sangat berwibawa, dermawan, akhlaknya baik. Justru dengan karakter seperti itu, dia menjadi cepat untuk ditaati. Tanpa ada satupun yang protes dengan ajakan Amr bin Luhai Al-Khuzai. Ketika tiba musim haji, kabilah-kabilah Arab dari seluruh jazirah Arab datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka melihat pemandangan tata cara ibadah penduduk Mekah seperti itu. Mereka pun husnudon, berbaik sangka. Ini kiblat ibadah kami. Maka mereka pun pulang ke kampung halaman masing-masing. Setiap kabilah membuat berhala. Bahkan di Mekah sendiri tidak cukup Hubal sebagai berhala, mereka pun mulai membuat-buat berhala. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sudah 300 lebih berhala di sekeliling Ka'bah. Bahkan mereka juga menggambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diletakkan di dalam Ka'bah. Dan itu semuanya dihancurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Fathu Makkah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Jadi jelas bahwa menggambar orang-orang saleh, melukis orang-orang saleh, mematungkan orang-orang saleh bukan syariat Islam, bahkan bukan syariat seluruh para nabi dan para rasul. Itu adalah bikinan orang-orang musyrik. Tatkala Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha dulu pernah hijrah ke negeri Habasyah. Dan negeri Habasyah penduduknya adalah umat Nasrani yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Najasyi. Yang akhirnya Raja Najasyi ini juga masuk Islam. Ummu Salamah melihat di gereja-gereja penduduk Habasyah, di sana banyak gambar orang-orang saleh. Maka diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah apa yang dia lihat berupa gambar-gambar patung-patung yang terdapat di gereja-gereja di negeri Habasyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ulaiki idza mata fihim rajulun salih aw abdun salih banau ala qabrihim masjida wa sawwaru tilka suwar ulaiki syirarul khalqi indallah." Mereka itu, wahai Ummu Salamah, orang-orang Nasrani, jika ada orang soleh atau hamba yang soleh di kalangan mereka itu mati, mereka akan membangun di atas kuburannya tempat ibadah, tempat sujud. Wasawwaru tilka suwar, mereka pun menggambar orang-orang soleh tersebut. Ulaiki syirarul khalqi indallah, mereka ini adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Jadi menggambar orang-orang soleh untuk tabarruk itu jelas bukan
ajaran Islam tapi budaya orang-orang musyrik. Sehingga dalam sejarah Islam kita tidak pernah menjumpai gambar Rasulullah, apalagi patungnya, gambar Abu Bakar, gambar Umar, gambar Utsman, gambar Ali, dan seluruh sahabat. Juga para ulama Islam. Tidak ada gambar Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, tidak ada. Yang ada gambarnya siapa? Gambarnya Yesus Kristus. Tidak ada ulama Islam yang digambar. Jadi peribadatan kepada Allah dengan bertabarruk dengan gambar-gambar bukan ajaran Islam tapi budaya umat Nasrani dan orang-orang musyrik. Jadi godaan berbuat syirik melalui perantara orang-orang salih itu lebih dahsyat daripada menggunakan perantara batu atau kayu. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat, mengingkari peribadatan atau hulu kepada orang-orang salih. Ketika zaman Khalifah Umar ibn Khattab, para sahabat menaklukkan kota Turtus. Di kota Turtus ada jasad seorang laki-laki yang penduduknya menganggap bahwa itu adalah jasad Nabi Daniel, seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Ada kisahnya tentang Nabi Daniel dan juga mukjizat-mukjizatnya. Jasad tersebut masih utuh. Ketika terjadi kemarau panjang, penduduk Tursus mereka beristighotsah dengan Nabi Daniel ini agar diturunkan hujan. Maka ketika kota tersebut dikuasai oleh para sahabat, mereka tidak bisa mendiamkan kesyirikan itu. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Siang hari mereka menggali 13 lubang kubur yang disaksikan oleh penduduk Turtus. 13 lubang kubur terpencar di mana-mana. Tidak di satu tempat. Kemudian malam harinya mereka mengkubur jasad tersebut di salah satu lubang tersebut. Jadi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Sehingga tidak bisa lagi mereka mendatangi kuburan Nabi Daniel. Begitu pula tatkala zaman Ali bin Abi Thalib. Ketika ada gejala beberapa orang hulu terhadap Ali bin Abi Thalib padahal masih hidup. Sampai ada yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Menuhankan Ali bin Abi Thalib semasa Ali bin Abi Thalib masih hidup. Maka ketika Ali meninggal, para sahabat menyembunyikan pengkuburan Ali bin Abi Thalib. Bahaya. Sehingga kita bisa mudah mengetahui kuburan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Hamzah, dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi sahabat yang tersohor, ya, di antara sahabat yang tersohor, kita tidak bisa mendapatkan makamnya, yaitu makam Ali bin Abi Thalib. Dan benar, hulu tersebut
tidak terhenti pada Ali bin Abi Thalib, tapi hulu terhadap anak keturunannya, yaitu Hasan dan Husain. Karena tidak menjumpai kuburan Ali bin Abi Thalib, maka yang mereka jadikan pelampiasan untuk bisa berbuat syirik adalah kuburannya Husain bin Abi Thalib. Maka di Karbala mereka rame-rame setiap bulan Muharram melakukan perayaan Asyuraan dengan bertalbiyah seperti talbiyahnya jamaah haji. Tapi jamaah haji mereka bertalbiyah mentauhidkan Allah, labbaik Allahumma labbaik. Tapi orang-orang yang mengunjungi Karbala mereka bertalbiyah dengan mengucapkan labbaik ya Husain, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Husain radhiyallahu an. Yang jelas Husain dan seluruh ahli bait berlepas diri dari perbuatan mereka. Sebagaimana para nabi dan para rasul, mereka berlepas diri dari perbuatan kaumnya yang hulu terhadap mereka. Dan itu selalu terjadi dari masa ke masa. Berubah zaman, berlalunya waktu, kesyirikan selalu itu, dan yang paling banyak menyesatkan manusia adalah hulu terhadap orang-orang saleh yang dilatar belakangi dengan khurafat, cerita-cerita palsu yang dianggap karamah. Bukan kita tidak meyakini atau mengimani karamah, kita mengimani adanya karamah. Namun bukan berarti orang yang memiliki karamah itu boleh dipertuhankan. Kita tidak mengingkari mukjizat yang ada pada Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Bisa menyembuhkan orang yang buta kembali melihat, orang yang berpenyakit lepra yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter yang lain. Bahkan mukjizat Nabi Isa adalah bisa menghidupkan orang mati. Namun apakah layak untuk dituhankan? Tidak. Kita menuhankan dan menyembah yang memberi mukjizat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hanya sekedar karamah yang tentu kedudukannya di bawah mukjizat. Apalagi karamah yang dibuat-buat, yang diceritakan tidak jelas dari mana sumbernya, maka lebih tidak pantas lagi untuk dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah, dan kisah yang semisal ini juga terjadi di sebagian masyarakat kita. Ini kejadiannya di Turki. Kejadiannya juga ada mirip di Indonesia. Pembuat kuburan palsu ada di Semarang, terkuak, ternyata kuburannya palsu. MUI Kalsel juga beberapa tahun yang lalu mengungkap adanya kuburan palsu di Banjarmasin. Itu ramai. Ini kita kisahkan, ya, Turki tidak berbeda jauh dengan negeri kita, ya, banyak kuburan-kuburan yang masyarakat hulu terhadap kuburan tersebut. Kisah dua orang pemuda, Said dan Adil. Keduanya masih muda, ya, lulus kuliah, langsung bekerja sebagai guru. Ketika perjalanan menuju sekolah, perjalanan pulang dari sekolah, mereka naik bis berdua.
Tiba-tiba ada yang naik, orangnya kotor, air liurnya menetes-netes, sambil membawa serbet untuk mengusap liurnya. Dan orang-orang menganggap dia adalah wali. Namanya Abdul Qadir Abu Syah, Abdul Qadir Abu Sattah. Ini orangnya gembel tapi dianggap wali. Mirip tidak dengan kejadian di tempat kita? Mirip. Tapi kalau saya sebut orang di sini, nanti pengikutnya bisa ngambuk. Yang ada di Turki saja. Dia naik ke bis, kemudian meminta-minta dan mengancam, kalau ada yang tidak memberi, maka bis ini nanti akan kebalik. Maka orang-orang pun takut. Kecuali Adil. Tampaknya dia dari keluarga yang muwahhid, tidak percaya dengan hal-hal yang khurafat. Adapun Said, kawannya, dia mulai ketakutan. Ketika orang-orang memberi, dia melihat Adil tidak merogoh saku atau membuka dompet. Dia pun mengatakan, cepat-cepat kamu kasih dia. Nanti bisa terbalik ini mobil. Maka Adil pun mengatakan, kamu percaya dengan hal yang demikian? Di mana akalmu? Said pun membantah. Orang sudah percaya tentang karomah dia. Ini kalau dia turun, kemudian mobil ini jalan, dia bisa sudah menunggu kita di depan. Tapi Adil tetap bersikeras, tidak percaya. Kemudian dia pun mulai mendakwahi kawannya ini. Wahai Said, semua yang diomongkan oleh orang tentang wali, tentang karomah, itu semuanya palsu. A'udzubillah, kata Said. Kamu memang tidak percaya pada wali, kamu tidak percaya pada karomah. Iya, saya percaya. Seorang muslim harus percaya pada karomah. Tapi Allah berikan kepada orang soleh, bukan pada orang gila. Kemudian bis berjalan lagi, ketika mau masuk ke kota mereka, melewati bundaran. Kemudian Adil mengatakan kepada Said, wahai Said, gimana kalau saya buktikan bahwa ucapan orang ini semuanya dusta? Bagaimana pendapatmu kalau kita karang cerita bahwa di bundaran ini ada kuburan wali? Kira-kira orang percaya tidak? Said pun langsung menimpali. Jangan engkau anggap orang itu sebodoh itu. Tidak mungkin di jalan raya seperti ini ada kuburan wali. Baiklah, bagaimana kalau kamu bantu saya untuk menyebarkan berita ini ke orang-orang bahwa di bundaran ini ada kuburan wali. Maka dia pun agak mau, agak enggak. Kamu ragu ya? Apa kamu takut hasilnya benar perkataanku? Enggak, aku enggak takut. Tapi aku enggak yakin. Baiklah. Meskipun engkau 50-50, apa salahnya? Kamu bantu aku. Kita namai wali yang dikubur di bundaran ini adalah Syekh Barokat. Dengan bermalas-malasan saya mengatakan, ya baiklah, coba. Orang sebodoh itu atau enggak? Maka mereka pun turun di kampung mereka. Pertama kali mereka menceritakan Syekh Wali Barokat kepada tukang cukur Haji Salim.
Karena tukang cukur itu yang paling banyak ngobrol selain tukang pijit. Jadi ceritanya bisa panjang. Sudah masuk waktu azannya. Silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.